Sejak 8 Mei 2021 lalu, Komisi Pembinaan Teologia GKJW Jemaat Ponorogo melakukan pendampingan kepada 7 calon CD, yaitu anak-anak remaja yang memasuki masa dewasa. Pendampingan itu diantaranya kegiatan katekisasi, pemantapan, hingga akhirnya mereka siap untuk angkat CD di akhir November lalu. Iman yang bisa bertumbuh adalah mendengarkan, membaca, dan melakukan apa yang kita dengar. Para calon CD itu antara lain: 1. Elaina Natasha Hartanto, putri dari Bapak Hartanto dan Ibu Maiska Lydia Yudianto. 2. Handekung Titisari Santoso, putri dari Bapak Sugeng Santoso dan Ibu Carolina Istanti Rahayu. 3. Ovel Satria Arindra, putra dari Bapak Christian Nurindroyono dan Ibu Sudarmini. 4. Nathanael Andika Putra, putra dari Bapak David Priyadi dan Ibu Eka Sribawarti. 5. Victorian Omega Rizky Panggabean, putra dari Bapak Yosef Parlindungan Panggabean dan Ibu Kristias Widiasih. 6. Mitra Feni Yuliandri, putri dari Bapak Bukit Sianturi dan Ibu Sondang Rusmawati Simanulang. Dan 7. Rabeka Yuranita Putri, dari Bapak Yoga Trinugroho dan Ibu Reni Kristianawati. Karena cinta Allah kepada manusia itu tidak lekang oleh waktu. Dalam keadaan tertindas dan pergumulan yang dialami manusia, Allah hadir menyapa dan memberi pengharapan. Kasih dan janji Allah ya dan amin, itulah yang menjadi dasar katekitsan ini mengambil keputusan. Hari ini mereka berikrar dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mengikut Yesus adalah keputusannya. Sebelumnya, para calon CD ini telah melakukan katekisasi sekitar 6 bulan dengan berbagai materi untuk mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman. Materi itu antara lain: siapa Tuhan Allahku, siapa aku di hadapan Allah, mengajar sekolah minggu, mandiri, dewasa dan menjadi berkat, aliran kepercayaan dan agama, siapa dan bagaimana keluargaku, dan bagaimana gereja dan gereja tetanggaku. Pemantapan para calon CD ini tidak berhenti di kelas katekisasi saja. Ada kegiatan anjang sana sebagai pendalaman materi, aliran kepercayaan dan agama. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa ada kepercayaan lain selain Kristen. Tahun ini, kegiatan anjang sana dilakukan dengan mengunjungi Vihara Dharma Dwipa di Dusun Sodong, Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Ponorogo, dan Pondok Pesantren Hudatul Muna di Jenes, Ponorogo. Dalam kunjungan ke Vihara Dharma Dwipa Sodong Sampung ini dilakukan 7 November 2021 lalu. Perjalanan ini ditempuh sekitar 20-an kilometer dari GKJW Ponorogo dengan medan yang naik turun ketika mendekati lokasi vihara.
Ketika sampai di lokasi Vihara Dharma Dwipa, rombongan yang terdiri dari para calon sidi, beberapa katekit, dan pengurus Komisi Pembinaan Teologia disambut oleh Ketua Vihara Suwandi Cittapano dan istrinya Sukarti Sadadevi. Rombongan yang dipimpin oleh Pendeta Darus Prasongko ini mengharapkan para calon sidi ini bisa mengenal satu sama yang lain di luar agama Kristen. Tujuannya agar mereka dapat saling mencintai satu sama yang lain, karena itulah salah satu ajaran yang diajarkan Yesus. Sementara Ketua Vihara Suwandi mengatakan bahwa sangat senang dengan kedatangan rombongan dari GKJ Ponorogo, sehingga mereka bisa bertukar pikiran dan wawasan untuk merekatkan persaudaraan. Kami dari GKJ Ponorogo, hari ini kami mengantarkan adik-adik ini yang calon siswi, ini sudah kelas 2 SMA ya. Di sini adik-adik berkunjung untuk bisa untuk lebih mengenal juga bahwa di sekitar kita semuanya juga ada kepercayaan lain selain dari Kristen, juga ada dari mungkin dari sini Buddha gitu. Mengetahui tentang ini keagamaan, karena bagaimanapun juga kan kita hidup bersama, harus mengenal satu dengan yang lain supaya lebih dapat saling mencintai satu dengan yang lain, karena itu salah satu ajaran yang biasa. Yang kedua, tadi sudah saya singgung bahwa yang datang ini 6 orang ini calon sidi yang dari berganti remaja ke pemuda ke jenazah. Kemudian ada anggota majelis, itu ya salah satu pengurus jemaat. Dalam kesempatan ini, Suwandi juga menceritakan sejarah awal agama Buddha ada di Dusun Sodong. Dulu diajarkan oleh Mbak Saimi, namanya itu bapak saya, dari tahun sekitar 50-an. Saya sudah merintis mengajarkan tentang ajaran agama Buddha. Tapi dulu karena kondisi sulit, yang di sini masih desa terpencil, desa pedalaman, jadi ritual pelaksanaan keagamaan cuma di rumah. Dulu sekitar tahun 1982, jemaat beragama Buddha di Dusun Sodong ini sekitar 90%, tetapi setelah itu ada pergeseran akibat perkawinan, pindah tempat tinggal yang mengakibatkan jemaat kian berkurang. Vihara Dharma Dwipa lebih sering melakukan pembinaan dan pembekalan untuk memperkuat pegangan jemaatnya agar tidak ada saling mempengaruhi atau intimidasi. Jumlah jemaat Buddha di wilayah Sodong ini sekarang sekitar 152 jiwa dari 60 kakak. Dalam pertemuan itu, ada calon sidi melontarkan pertanyaan kepada Suwandi tentang agama Buddha. Di Buddha ada pula namanya Wisudi Upasaka Upasika, yaitu untuk jemaat berusia remaja yang memasuki usia dewasa bisa mengikuti upacara Wisudi Upasaka Upasika, yaitu ritual pengakuan sebagai umat Buddha. Dalam wisudi ini diberikan penguatan moralitas yang disampaikan oleh biku. Peserta wisudi ini akan mendapatkan nama Budi setelahnya. Sebelum melakukan ritual wisudi ini, peserta ikut kursus agama Buddha, yaitu pengenalan agama Buddha secara dasar yang diselenggarakan oleh majelis. Dalam tata ritual di Buddha, ada yang menggunakan bahasa Parita, Sanskerta, atau bahasa Mandarin, tergantung majelis masing-masing wilayah. Yang ini versi Jawa. Nah, kalau yang ini Jawa, Indonesia. bahasa Jawi. Kama Soko, bahasa Pali Pak ini ya. Kamandiado, Kulo Limrah Gado Sepo. Oh, ini terjemahannya Pak ya? Ya. Kulo mboten kuwawi ngendani sepo. Dalam kunjungan di vihara ini, selanjutnya para calon sidi diajak untuk melihat di ruang peribadatan. Di situ terdapat patung Buddha dengan beberapa ornamen di sekitarnya yang mempunyai makna. Air melambangkan kesucian, buah melambangkan buah karma, artinya kita berbuat, kita mengambil hasilnya. Bunga melambangkan ketidakkekalan,
artinya demikian kehidupan apa adanya. Dupa yang wangi itu melambangkan bahwa ajaran agama Buddha itu semerbak wangi. Lilin melambangkan penerang batin. Buddha itu artinya pencapaian keluhuran atau pencerahan, bukan sebagai sosok. Di ajaran agama Buddha tidak mengenal namanya Tuhan, tetapi ajaran Buddha cukup mengajak untuk menjalankan kebaikan. Ada 3 inti ajaran Buddha, yaitu sucikan hati dan pikiran, jangan berbuat jahat, dan tambahkan kebajikan. Dalam kesempatan ini diperlihatkan juga umat menjalankan ibadah dengan tata caranya secara Buddha. Gerakan maskara atau sujud dilakukan sebagai penghormatan kepada Sang Buddha. Bila yang di depan ada biku duduk di tempatnya, maka jemaat melakukan maskara lagi. Tetapi bila ada pendeta, maka maskara tidak perlu dilakukan. Di dinding kanan kiri tempat ibadah itu terdapat gambar Palicca Samuppada, 12 mata rantai, yang merupakan bagian dari lingkaran kehidupan manusia. Hukum ini dikotbahkan untuk menjelaskan mengenai proses kelahiran dan kematian, bukan sekedar teori filsafat mengenai evolusi manusia di dunia ini. Hukum ini menyatakan penyebaran kelahiran yang berulang dan penuh akan penderitaan, dengan tujuan untuk menolong umat manusia untuk melenyapkan hal-hal buruk di dalam hidupnya. Palicca Samuppada ini bagian dari lingkaran kehidupan manusia. Jadi bagaimana manusia itu bisa terus lahir. Ini dimulai dari auja, ini kebodohan batin, ini dilambangkan dengan binasa karena ada kebodohan batin auja. Dilambangkan dengan orang yang buta. Namanya orang bodoh kan tidak tahu apa-apa. Bodoh di sini bukan bodoh nggak bisa baca ya, tapi bodoh yang tidak tahu benar dan salah. Terus kemudian dari kebodohan batin, dari seseorang yang tidak tahu apa-apa tadi, tidak bisa membedakan benar dan salah, itu muncul bentuk-bentuk hama atau bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentuk perbuatan. Jadi mereka bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik, dan sebagainya. Tidak jauh dari Vihara Dharma Dwipa ada tempat relaksasi. Tempat ini dibangun oleh pihak Vihara Dharma Dwipa yang akan digunakan sebagai tempat wisata religi.
Suwandi, pembangunan tempat relaksasi di Bukit Sangha ini sudah lama diwacanakan oleh masyarakat sekitar vihara. Iya, tahun 2016 itu sudah dibuat rumah sami permanen atau buku kecil itu memang untuk relaksasi, untuk duduk ketenangan diri kan. Kemudian 2020 akhir sampai 2021 ini memang dibangun secara permanen dan sudah layak untuk dinikmati secara pemandangan. Itu baru berapa bulan, itu 3 bulan yang lalu kita selesai membangun gazebo. Sumber dananya memang pertama dari donasi Pak Heru Sangoko dari Surabaya, dan ada beberapa perguruan tinggi yang kita ajak kerjasama untuk melakukan pembangunan seperti penerangan listrik, pembuatan jamban. Itu kita mengajukan donasi ke pihak Kodim Ponorogo. Jadi donasinya ada beberapa donasi yang kita jadikan satu untuk membangun tempat ini. Di sekitar gazebo tempat relaksasi itu tampak pula beberapa gazebo berwarna putih yang adalah peninggalan sejarah zaman Majapahit. Pendeta Daru Prasongko di sela-sela tur mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan di luar gereja masih ada saudara dan bisa membangun toleransi dengan yang lain. Kunjungan kita ke vihara ingin memperkenalkan anak-anak supaya mengetahui di luar gereja masih banyak teman, masih banyak saudara yang harus akrab, harus harapannya juga membangun toleransi dan kebersamaan satu dengan yang lain. Seperti ajaran Tuhan Yesus, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, juga membangun kebersamaan untuk bersama-sama menciptakan kedamaian, kerukunan dimanapun kita berada di Indonesia. Menanggapi kunjungan dari para calon CD GKJW Jemaat Ponorogo serta rombongan, Suwandi merasa senang sekali. Yang sebagai umat juga sangat bangga dan senang sekali atas kunjungan dari teman-teman dari GKJW atau anak-anak dari GKJW, karena ini merupakan suatu kehormatan juga suatu yang sangat berharga buat kami untuk bisa mendapatkan saudara-saudara beriman. Kenapa? Itu sangat menjadi kebersamaan, toleransi dan kerukunan antar umat bangsa. Jadi ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan di hari bisa berkelanjutan dalam hal silaturahmi dan atas kebersamaan. Para calon CD ini pun mengungkapkan rasa kekaguman dan pengalaman baru mereka berkunjung ke Vihara Dharma Dwipa. Saya senang bisa berkunjung ke Vihara Sodong Sambung ini. Kami bisa belajar tentang ajaran agama Buddha, tentang tata cara ibadah, ataupun pimpinan-pimpinan ibadah juga. Kami juga bisa tahu untuk calon-calon kategorisasi CD ini. Saya sebagai calon CD GKJW Jemaat Ponorogo dapat mengetahui ajaran agama lain sehingga meningkatkan toleransi saya terhadap umat beragama. Di ujung kunjungan ke Vihara Dharma Dwipa ini, Komisi Pelayanan Teologia memberikan kenang-kenangan kepada pihak vihara dan begitupun sebaliknya. Tak lupa foto bersama sebagai kenang-kenangan selama kunjungan. Sini anu ini. Terus saya mau ngomongin ini.
Kopi. Akhirnya langsung ke gereja. Enak ini aku gak ngerasain. Akhirnya baru langsung. Kalau ngarah. Kegiatan Anjang Sana kedua adalah ke Pondok Pesantren Hudatul Munah di Jenes, Ponorogo. Kegiatan ini dilakukan 14 November 2021 lalu. Para calon sidi, katekit, dan pengurus KPT diterima oleh penanggung jawab pondok, yaitu Ustadz Arif Mahtuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Arif, kami dari GKJW Ponorogo saat ini mengantarkan anak-anak calon sidi. Ini semuanya sudah SMA, ini SMA kelas 2. Saat ini berkunjung ke Pondok Hudatul Munah, nggih, leres? Nggih. Jadi anak-anak ini semuanya ingin lebih mengenal bagaimana dulu sejarahnya Pondok Hudatul Munah ini pertama kali berdirinya bagaimana. Kemudian mungkin Gus Arif juga bisa sedikit menjelaskan mungkin tentang ajaran-ajaran yang diajarkan mungkin secara Muslim, nggih. Kalau kami kan secara Kristen, mungkin jadi anak-anak bisa mengenal untuk nantinya juga memupuk toleransi di antara anak-anak semuanya. Dan mungkin nanti kami juga mohon izin anak-anak bertanya ke Gus Arif, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh anak-anak. Dan nanti ketika kegiatan ini barangkali mungkin Gus Arif berkenan untuk menunjukkan tempat-tempat yang bisa ya nanti biar anak-anak lebih bisa mengenal secara realnya bagaimana. Ustadz Arif menceritakan Pondok Pesantren Hudatul Munah ini berdiri sekitar tahun 1932. Sebelumnya, Kiai Haji Thoyib, pendiri Ponpes Hudatul Munah, mendirikan surau kecil atau musyola di lingkungan yang sekarang Ponpes ini, dengan santri berjumlah 3 orang yang berasal dari Delopo, Madiun. Kini, santri di Pondok Hudatul Munah berkitar 1000 santri. Surau kecil di sini, yang sekarang masjid. Surau itu musola kecil dengan jumlah santri masih berapa? 2 atau 3 ya. Yang awal-awal mulai itu dari Delopo, dari Madiun itu santrinya. Terus begitu berlanjut, setelah berlanjut Mbah Thoyib itu mendirikan, Mbah Thoyib itu pendatang ya. Mbah Thoyibnya itu pendatang dari Klaten. Dari Klaten menikah sama Mbah Haji Fatimah, itu nenek saya yang asli Paju, Rayungan Paju begini. Dulu Mbah Thoyib kakek saya itu seorang pedagang ya. Seorang pedagang, dagangnya di Singapura dan Malaysia. Dari segi pengajaran, Ustadz Arif mengatakan dari segi moral atau akhlak, tujuannya untuk fokus ke pendidikan saja. Ya, untuk segi pengajaran kita tekankan di ini ya, moral ya. Untuk anak-anak itu kita tekankan di akhlak. Bagaimana ya sekarang ya, zaman ini pun zaman era digital, zamannya itu kita tidak boleh bawa HP. Kita tidak boleh bawa HP di sini. Kecuali yang sudah kuliah, kita persilakan bawa laptop, tapi untuk biaya kita biaya listrik kita minta. Kita nggak boleh untuk SMP, sanawiyah, aliyah itu nggak boleh kita pakai.
Waktu online gimana? Nggak ada pelajaran online. Kalau pelajaran online kita sediakan di kantor, di madrasah. Kalau keluar gitu ada hari-hari tertentu gitu Gus nih. Keluar Mas. Keluar itu kita hari Jumat. Jumat ya. Hari Jumat itu kita boleh keluar, tapi ada izin dari pengurus. Oh kita iya. Beli izin di 1.000 per lembar, ditandatangani pengurus atau keluarga, itu dijami. Dijami ya. Umpama jam 10 sampai jam 12 itu. Oh iya. Itu aja juga banyak yang molor. Malah dihukum. Kalau molor dihukum, berdiri 1 juz ngaji. 1 juz Ya. Pondok pesantren Hudatul Munah ini juga mempunyai sekolah formal, yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang mengikuti pendidikan formal dari Kementerian Agama. Sementara pendidikan non-formal mempunyai kurikulum yang dibuat oleh pondok sendiri, seperti ilmu perbintangan, ilmu olah vokal, ilmu kaligrafi, ilmu hafalan, ilmu untuk membaca kitab. Ya, kalau ilmu ya ilmu perbintangan, ilmu nyanyi itu ilmu ngarut, ilmu olah vokal, ilmu kaligrafi, baca tulis itu. Terus ilmu hafalan, ilmu untuk membaca kitab itu nahwu, shorof. Kita itu, ini yang non formalnya. Jadi setelah dari pondok rata-rata anak-anak itu membaca kitab yang itu ya kosongan ya. Itu bisa. Kita tekankan harus bisa. Ilmu untuk membaca kitabnya itu kita olah terus selama 3 tahun. Setelah kelas 6, kelas 1 sanawiyah itu kan harus bisa baca, harus hafal. Membaca ini harus. Kalau nggak bisa ya lulus. Ya harus kadang mengulangi lagi ya. Ini kitab fikih ini kita hukum Islam ya. Kita hukum Islam kayak mau sembahyang itu harusnya gimana dulu, pakai pakaian yang bersih, yang layak. Kok ngawak dhewe becek mawon klambine apik wong sarung ngadep Gusti Allah. Klambine elek. Ustadz Arif tergabung dalam organisasi lintas agama di Ponorogo, sehingga membuat dia terbuka. Di NU itu tidak menjadi masalah. Di suatu negara, di suatu balad atau Korea atau Korea atau desa, itu wajib menjaga tanah airnya. Entah itu Kristen, entah itu Buddha, Hindu, itu wajib ya. Dan kita tidak melihat kanan kiri, ada Hindu, ada Kristen, kita tidak melihat. Kita harus menjaga. Kalau di Nahdlatul Ulama gitu. Setelah para calon sidi mendengarkan penjelasan dari Ustadz Arif, mereka dan rombongan GKJW Jemaat Ponorogo diajak berkeliling ke kompleks pondok pesantren Hudatul Munah. Kompleks pondok ini luas sekali, dengan beberapa bangunan, tempat belajar, asrama, dan tanah kosong.
Kunjungan, pihak KPT memberikan kenang-kenangan kepada Ustadz Arif sebagai tanda terima kasih. Setelah itu dilakukan foto bersama. Beberapa hari kemudian, para calon sidi mempresentasikan laporan hasil kunjungan ke Vihara Dharma Dwipa dan Pondok Pesantren Hudatul Munah. Presentasi ini dilakukan Jumat 19 November 2021, dihadiri oleh para orang tua calon sidi. Tujuan kegiatan meningkatkan rasa toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, mengenal nilai ketuhanan agama lain. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, Vihara Dharma Dwipa. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berasaskan Pancasila. Dalam Pancasila terdapat 5 sila yang menjadi dasar negara, yang salah satunya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 12 mata rantai Pratyasmutpada. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum 12 mata rantai sebab musabat yang memiliki ketergantungan atau roda kehidupan. Hukum ini dikuatkan untuk menjelaskan mengenai proses kelahiran dan kematian, bukan sekedar teori filsafat mengenai evolusi manusia di dunia ini. Sedangkan ajaran inti dalam agama Buddha adalah jangan berbuat jahat. Yang kedua, tambahkan kebajikan. Yang ketiga adalah sucikan hati dan pikiran. Di dalam agama Buddha tidak ada aturan baku untuk beribadah, tetapi Sang Buddha mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan kegiatan keagamaan sebagai kebutuhan. Untuk ritual keagamaan sendiri, kebanyakan ritual agama seperti kelahiran dan kematian dilakukan dengan adat Jawa. Namun untuk doa dipanjatkan sesuai dengan permintaan keluarga. Kebanyakan jenazah di sana dikebumikan karena tempat kremasi yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Yang kedua, Pondok Pesantren Hudatul Munah. Agama Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang menerima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi. Sejarah pesantren Hudatul Munah. Pada tahun 1932 Masehi, berdirilah pondok pesantren jenis yang didirikan oleh Kyai Haji Thayyib. Sebelum membangun pondok tersebut, Kyai Haji Thayyib merantau ke Singapura dan akhirnya pulang untuk menikah dengan gadis yang dipilihkan oleh orang tuanya yang bernama Fatimah. Dengan uang hasil pendapatannya, selama merantau, beliau membeli tanah di daerah Jenes dan membangun suro. Pendeta Emeritus Hari Prawrantoko STH dalam pemantapan sidi iman dan tanggung jawab anak terhadap gereja akhir Oktober lalu berharap pemantapan kali ini para calon sidi benar-benar memahami apa arti iman. Setelah ada yang ngomong dari Ibrani 11 ayat 1, Pak, betul. Bunyinya gimana? Buka sih. Lah, paling kalau kesempatan paling sinau tok ae. Bu sinaune temen apa sinaune ku mek digawe alasan ben gak dikongkon bapak ibu ewang-ewang di rumah, ya ndak tahu. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan segala bukti yang tidak kita lihat. Apa yang kamu pikirkan sekarang kalau kamu mau punya pacar? Apa kamu asal saja atau orang yang seiman? Supaya mudah untuk hidup menggayuh bahtera hidup ini. Anak-anak atau adik-adik yang saat ini akan angkat sidi, jangan puas dengan apa yang kamu pelajari saat ini. Masih ada waktu panjang untuk belajar. Belajar untuk menjadikan
adik-adik calon CD ini membangun karakter, yaitu karakter Kristiani. Dengan memahami apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Katekit, ada 7 materi itu, adik-adik bisa mengembangkan lagi, menggali lagi, belajar lagi, sehingga iman adik-adik nanti nyata di dalam kehidupan, di dalam membangun karakter Kristiani untuk adik-adik semua. Selain Pendeta Emeritus Hari Purwantoko, dalam pemantapan CD kali ini, Pendeta Daru Prasongko mengajak berpikir apa yang harus dilakukan setelah CD bagi orang tua maupun bagi para calon CD. Pendeta Daru mengatakan, iman itu mengajarkan kasih, maka perbuatannya harus kasih. Bila imannya belum kasih, maka imannya harus berubah menjadi kasih. Sehingga setelah CD ada niat untuk berubah. Jadi iman kan keyakinan dan perbuatan. Nah, perbuatannya ini yang harus berubah sesuai dengan keyakinan. Kalau dulu males, apakah males itu sesuai dengan iman? Tidak, harus berubah. Jadi iman itu berubah, yang berubah itu ininya, perbuatannya. Kalau keyakinan belum pas, ya keyakinannya harus berubah. Jadi gampangnya begitu. Iman itu mengajarkan kasih, lah perbuatannya harus kasih. Kalau belum kasih harus berubah. Berubah menjadi kasih. Sehingga setelah CD memang ada niat berubah. Jadi harus ada niat ya, ada niat untuk berubah. Kalau nggak ada niat ya tidak akan bisa berubah. Pendeta Daru juga berpesan, jadilah pemuda yang mandiri, jangan bergantung kepada orang tua. Mandiri dalam iman dan perbuatan. Meskipun setelah CD anak akan tetap menjadi anak, tetapi kalau bisa berubah menjadi sahabat. Ada komunikasi di antara anak dan orang tua yang lancar, yaitu komunikasi secara langsung. Penjelasan Pendeta Daru pun diakhiri dengan bernyanyi "Mengikut Yesus Keputusanku", dan diteruskan pengambilan keputusan para CD menyatakan siap CD yang dipimpin oleh Pendeta Daru Prasongko.
Saudari Elaine Natasha Hartanto, apa kamu siap, Sidi? Saudari Hanakung Titisari Santoso, apa kau siap, Sidi? Saudara Ovel Satria Arindra, apa kau siap, Sidi? Saudara Nathanael Andika Putra, apa kau siap mengikut Sidi? Saudara Victorian Omega Rizky Penggabean, apa kau siap, Sidi? Saudari Mitra Feni Juliandri Sianturi, apa kau siap, Sidi? Bapak Ibu, apakah siap melepas? Bapak Ibu siap menjadi sahabat anak-anak? Anak-anak siap menjadi sahabat ibu-ibu, Bapak Ibu? Hari ini anak-anak beserta orang tuanya saling berpegangan tangan untuk bersama-sama sepakat mewujudkan kehidupan yang lebih baik, menjadi sahabat bagi anak dan sahabat bagi orang tua, dan mengikut Engkau di dunia ini. Karena mereka semuanya ingin hidupnya baik, terberkati. Untuk itu ya Bapa, kami memohon kepadamu, tangan yang bergandengan tangan ini Engkau berkati, Engkau jamah satu persatu, agar menjadi kekuatan di dalam keluarga, menjadi kekuatan dalam mengikut Engkau. Apapun masalah ke depan, tetap setia kepada Engkau. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berkati mereka. Di akhir acara, para calon sidi berkumpul dengan orang tuanya masing-masing, mengucapkan terima kasih dan mengakui kesalahan selama ini. Ada suasana haru di antara mereka. Melihat perubahan para calon sidi menjadi dewasa secara iman, para orang tua menaruh harapannya kepada anak-anaknya. Harapan saya untuk anak Ovel Satria Arindra semakin dewasa memahami iman Kristiani, bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah dan menuruti nasihat orang tua, demikian selalu sikap dalam belajar, sehingga apa yang dicita-citakan anak Ovel seperti dengan kehendak Allah Bapa yang terbaik dan terindah untuk kehidupan anak Ovel. Demikian, terima kasih. Harapan kami sebagai orang tua dari Mitra Feni Ibrahim Sianturi, semoga setelah sidi anak kami Feni semakin mendekati kepada Tuhan
dan sebagai imannya semakin berkuat sesuai dengan apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dikehendaki oleh para pengajar-pengajarnya. Dan yang kedua, harapan kami semoga lebih baik kepada orang tua dan sesama manusia, sehingga nanti kelak menjadi manusia yang lebih baik. Yang ketiga, semoga harapan kami dalam studinya semakin berkembang dan semakin baik, sehingga nanti suatu saat sukses dalam pelajaran dan sukses dalam pekerjaan. Kami sebagai orang tua, biarpun masih kurang dalam mempelajari atau pendalaman Alkitab, kami sebagai orang tua selalu siap untuk mendukung dan kami selalu memperhatikan dalam perkembangan kami sehari-hari. Terima kasih. Saya sebagai orang tua dari Nathanael Andika Putra, saya setelah Sidini telah didewasakan, saya bisa lebih mandiri untuk di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dia sudah harus berusaha semakin mendalami apa yang sudah diajarkan dan juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kami juga akan berusaha untuk membimbing dari perkembangan kedewasaan dari anak ini supaya kedepannya lebih benar-benar bisa menjadi murid Kristus yang sejati, supaya talenta yang dimiliki pun bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami sebagai orang tua daripada Agung mengharapkan setelah Sidi tentunya lebih mendewasakan diri dalam iman di masyarakat dan juga menjadi terang dari keluarga dan masyarakat juga. Tentunya terima kasih kepada pihak gereja. Harapan saya untuk anak saya Elin setelah Sidi, Elin agar lebih dewasa, lebih setia sama Tuhan Yesus sampai akhir nanti. Kasih. Saya sebagai orang tua Victor, harapan saya setelah Sidi nanti anak saya bisa lebih mandiri dan juga bisa lebih setia kepada Tuhan dan juga bisa dapat saling tolong menolong di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Senang sekali bisa mengantarkan anak saya untuk menjadi dewasa, untuk menjadi pribadi yang teguh dan bisa apa ya, bisa menjadi Tuhan dan melayani Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi panutan untuk lingkungan, keluarga dan teman-temannya, biar menjadi lebih dewasa dalam pemikiran dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Majelis Jemaat GKJW Ponorogo dan seluruh warga jemaat menaruh harapan kepada para Sidi. Jangan pernah sedetik pun meninggalkan Tuhan Yesus sepanjang hidup. Selamat kepada para calon Sidi telah menjadi warga dewasa, dewasa secara iman, dewasa secara tingkah laku, dan kelak bagaimanapun menghadapi kehidupan tetap berkata, mengikut Yesus adalah keputusanku.